Skenario awal yang menyebut bahwa Ferdy Sambo sedang melakukan tes swab PCR dan tidak berada di TKP pembunuhan Brigadir Yosua akhirnya terbantahkan. Petugas swab PCR yang melayani keluarga Sambo mengaku bahwa Sambo telah melakukan tes 1 hari sebelum pembunuhan. Satu persatu kebohongan Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akhirnya terungkap di persidangan. Salah satunya adalah terkait alibi Ferdy Sambo yang mengatakan tengah melakukan tes swab PCR pada saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Hal ini terungkap dalam kesaksian tenaga medis yang melakukan tes swab PCR terhadap keluarga Sambo. Nevi menyebut bahwa Sambo tidak ikut melakukan tes PCR pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat saudara datang, itu apakah saudara Putri dan saudara Richard ini sudah ada di sana? Belum. Belum. Saudara nunggu berapa lama? Kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Siapa duluan yang saudara swab tanggal 8 itu? Ibu Putri. Saudara Putri, terus itu yang pertama. Terus? Ibu Susi. Susi, terus? Bapak Joshua. Saudara Joshua, terus? Terakhir Richard. Terakhir Richard. Ya, yang betul. lain tidak ada? Tidak ada. Begitu selesai langsung saudara pulang? Iya betul. Ada saudara Ferdy Sambo ikut? Tidak. Sementara petugas medis lainnya, Isbah menyebut bahwa Sambo telah melakukan tes swab PCR sehari sebelum kejadian pembunuhan. Tadi yang di swab siapa saja? Saya di tanggal 7. Oh, saudara di tanggal 7. Iya. Di tanggal 7, oke. Di tanggal 7 siapa aja yang saudara swab? Tanggal 7 Bapak FS. Saudara FS, terus? Sama Bapak Daden. Sama? Daden. Daden, oke. Tanggal 7 jam berapa? Tanggal 7. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Di rumah atau di kantor? Di kantor. Di kantor di Mabes. Mabes. Jadi tanggal 8 saudara tidak melakukan swab? Tidak. Hari ini sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini mempertemukan terdakwa Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dari persidangan, sudah ada rekan kami Yasmin Rahmadi, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yasmin, bisa Anda simpulkan hari ini poin-poin sidang yang menarik yang bisa kita highlight di sidang pemeriksaan saksi pada hari ini? Ya, selamat petang, Alfat dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Jaksa Penuntut Umum hari ini memanggil 5 orang saksi dalam sidang lanjutan terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yang mana memang agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 3 terdakwa, yakni adalah Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Artinya memang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum ini memanggil 12 orang saksi, namun hanya 5 orang saksi saja yang tadi memenuhi panggilan tersebut. Tadi pun agenda pemeriksaan saksi sudah selesai digelar pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tentunya ada beberapa poin menarik yang disampaikan oleh para saksi yang hadir pada pemeriksaan hari ini. Di antaranya oleh saksi yang bernama Nevi Afrilia yang merupakan petugas swab yang mengatakan bahwa ketika ia tiba untuk melakukan swab PCR di rumah pribadi Ferdy Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, memang Ferdy Sambo saat itu tidak berada di lokasi. Artinya memang tes PCR ini hanya dilakukan kepada 4 orang saja, yakni kepada Putri Chandrawati, lalu ART Susi, Richard Eliezer, dan juga kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Selain Sambo, memang Ricky Rizal pun dibilang tidak hadir di lokasi pada saat itu. Meski demikian memang tidak diketahui mengapa Ricky Rizal pada saat itu tidak
mengikuti swab PCR di lokasi pada tanggal 8 Juli 2022. Sementara itu untuk terdakwa Ferdi Sambo memang sudah melakukan swab PCR sehari sebelumnya, yang mana ini disampaikan oleh saksi lainnya yang bernama Isbah Askah Tilawah yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo telah melakukan tes PCR di Mabes Polri pada tanggal 7 Juli 2022 pada sehari sebelumnya begitu, yakni pada tanggal 7 Juli jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama dengan ajudannya yang bersama Daden. Selain itu memang keterangan lainnya yang juga cukup menarik perhatian ini disampaikan oleh petugas ambulans yang mengantarkan jenazah dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dari TKP ke RS Polri Kramat Jati, yakni adalah Ahmad Syahrul Ramadan, yang mengatakan bahwa dari awal ia juga sudah merasakan adanya kejanggalan dalam kasus ini dan juga dalam meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana hal ini dikarenakan ia menerima panggilan tidak dengan identitas begitu ataupun tanpa identitas. Memang sebelumnya ia pun juga sudah pernah mengalami bahwa ada permintaan ambulans dari penelpon tanpa identitas, namun biasanya itu hanya terjadi untuk panggilan ambulans untuk pasien sakit dan bukan untuk jenazah yang meninggal dunia. Nah, sesampainya ia pun di lokasi, ia melihat bahwa jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat saat itu mengenakan baju berwarna putih dan juga sudah bersimbah darah dengan posisi terlentang begitu, dan ia pun juga sudah melihat adanya sejumlah petugas provos di lokasi, lalu melihat ada beberapa kamera dan juga garis polisi, dan ia pun juga diminta untuk memeriksa nadi di tangan sebelah kiri Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat untuk memastikan bahwa ia telah meninggal dunia. Dan setelah hal itu dikonfirmasi, maka ia juga membawa jenazah ke dalam ambulans dibantu oleh 3 sampai 4 orang lainnya. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Alfat. Baik, Yasmin Rahmadi mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.